Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas atau melanjutkan kajian kita dalam mengungkap 7 rahasia gaib. 7 rahasia gaib yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani yang dialih bahasakan oleh Idrus H. Al-Qaf. Bahagia, sebelum kita lanjutkan ngaji kita tentang rahasia gaib ini, yang kita sudah menginjak pada pasal yang pertama tentang makar kaum Nuh terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya, saya mohon sedulur sekalian memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah jangan lupa untuk like atau komentar, dan juga bila panjenengan anggap video ini bermanfaat untuk saudara sanak famili, silahkan share ke akun media sosial yang panjenengan punyai. Condro Wan Kartiko Haneksen. Ketika kaum Nuh melakukan makar untuk membinasakan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah membinasakan mereka semua, yaitu dengan mengeluarkan dari dalam bumi air yang sangat panas dan mencurahkan dari langit air yang sangat dingin, serta menimbulkan angin topan yang sangat dahsyat berkecamuk di sekeliling mereka. Maka musnah binasalah musuh-musuh Nabi Nuh, dan selamatlah beliau beserta pengikut-pengikutnya yang setia. Di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119 yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Sebuah peringatan ya ini. Sebuah peringatan seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, jika engkau ingin aku lepaskan dari cengkeraman setan dan aku selamatkan dari tenggelam di samudra kemaksiatan, maka pergunakanlah matamu itu untuk mengambil iktibar, telingamu untuk mendengarkan ilmu dan hikmah, lisanmu untuk mengucapkan kalimat tauhid dan syahadat, dan kakimu untuk berjalan menuju ke salat berjamaah, dan semua anggota badanmu untuk mengerjakan segala amal taat dan ibadah, serta tanamkanlah dalam hatimu rasa tobat dan penyesalan. Maka kelak engkau akan aku selamatkan dari penjara kerugian dan penyesalan, dan aku muliakan engkau pada tempat kemuliaan dan keselamatan. Allah berfirman, dan mereka telah melakukan tipu daya yang amat besar. Kaum Nuh hendak mengeluarkan Nuh alaihissalam dari tengah-tengah mereka. Kemudian Allah melakukan makar. Kemudian Allah melakukan makar pula terhadap mereka, dan ia mengeluarkan mereka dari muka bumi dengan jalan mencurahkan air yang amat dingin dari langit dan mengeluarkan dari bumi air yang sangat panas. Di dalam Quran surat Al-Qamar itu di ayat yang 11 hingga 12, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Sedulurku, tatkala dekat tiba waktu azab yang telah ditentukan, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Nuh untuk mengajarkan kepada beliau cara-cara menukang kayu
Dan Jibril mengatakan bahwa Allah menyuruh beliau membuat sebuah kapal. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini di surat Hud ayat 37. Nah, Nabi Nuh bertanya, bagaimana cara membuat kapal itu? Dijawabnya, potonglah 124.000 keping papan. Dan pada tiap-tiap keping papan itu ada nama Nabi. Jadi ini tugas Nuh seperti itu, memotong papan sampai 124.000. Nah, di tiap-tiap keping itu ada nama Nabi. Sedangkan Nabi Nuh juga melanjutkan berkata, saya tidak mengetahui seluruh nama nabi-nabi itu. Allah mewahyukan, wahai Nuh, tugas memotong papan itu adalah tugasmu. Sedang menampakkan nama-nama nabi, akulah yang akan melakukannya. Kemudian Nabi Nuh memotong kepingan papan yang pertama. Maka tampak nama Adam alaihissalam. Pada kepingan papan kedua tampak nama Nabi Syais alaihissalam. Pada kepingan papan ketiga tampak Nabi Idris alaihissalam. Pada kepingan papan keempat tampak nama Nabi Nuh alaihissalam. Demikian seterusnya. Setiap kali Nabi Nuh selesai memotong papan, maka tampaklah nama salah seorang nabi tertulis pada papan itu. Dan yang paling akhir adalah nama Nabi Muhammad SAW sebagai penutup nabi-nabi, penghias orang-orang suci, dan penyuluh para wali. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyiapkan paku-paku. Pada setiap paku itu tercantum nama salah seorang nabi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam menyiapkan paku, lalu beliau mulai menyatukan bagian-bagian dari kepingan papan itu dan memakunya. Orang-orang kafir yang melihat pekerjaan Nabi Nuh itu mengejek dan menghina serta menertawakannya, sebagaimana yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Di dalam kabar disebutkan bahwa setelah Nuh alaihissalam menyatukan semua papan-papan itu, maka beliau kekurangan 4 keping papan untuk menyempurnakan pembuatan kapal itu. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata, wahai Nuh, Allah memerintahkan kepadamu agar memotong 4 keping papan lagi. Dan hendaklah dicantumkan pada tiap keping papan itu nama sahabat kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedudukan sahabat-sahabatnya di sisiku adalah ibarat kedudukan nabi-nabi. Ada suatu peringatan yang bagi kita itu, di sini Allah seakan-akan hendak mengatakan, ketika aku tampakkan nama kekasihku dan nama sahabat-sahabatnya pada kepingan papan itu, maka aku selamatkan kapal itu dan penumpangnya dari amuan badai, topan, dan tenggelam. Dan ketika Allah menampakkan pada hati orang yang beriman kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya, maka ia selamatkan pula mereka dari siksaan neraka. Di dalam kabar disebutkan
dikatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ajarilah kami ilmu yang dapat menyelamatkan kami dari api neraka dan dapat memasukkan kami ke dalam surga." Ibnu Abbas menjawab, "Hendaklah kalian melaksanakan 15 perkara. 5 dengan lisan, 5 dengan anggota badanmu, dan 5 lagi dengan hatimu. Adapun 5 dengan lisan itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan 5 dengan anggota badan itu adalah sholat 5 waktu, sedangkan 5 lainnya dengan hati mencintai 5 orang, mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu." Nah, saudaraku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa makar kaum Nuh terhadap Nabi Nuh, yang mana di sini juga mengisahkan bagaimana cara Nuh membuat kapal penyelamat bagi kaumnya. Dan juga kita semoga bisa melaksanakan 15 perkara untuk penyelamatan diri kita dan mendekatkan kita dengan Tuhan, yakni 5 dengan lisan, 5 dengan anggota badan, dan juga 5 dengan hati kita. Sedulurku sekalian, akhirnya teriring ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.